Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita tulawam. Halaman 71 ya. Minum bapak mana? Ada minum bapak enggak? Di luar. Oh, di sana kan. Ya udah biar. Enggak usah. Mudah-mudahan enggak ini. Hilang seraknya. Ya Allah, hilang seraknya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus sadisu. Fasal yang ke-6. Fil yaumil akhiri, yang menerangkan tentang hari akhir. Qalan nazimu, berkata nazoman Syekh Marzuki rahimahullahu, semoga Allah merahmati kepada Syekh Marzuki. Imanuna bi yaumi akhiri wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Itu ya. Ini tidak bisa satu nazoman itu mungkin bisa 2, 3 bahkan 4 kali pertemuan. Syarahnya, imanuna ini dimaknai dulu. Imanuna, iman kita bi yaumi akhiri, kepada hari akhir, wajib. Wa kullima, dan segala sesuatu karena yang ada bihi, yang kaitannya dengan hari akhir, minal ajabi, yang menakjubkan, ya kalian wajib beriman terhadap hari akhir serta prosesnya. Jadi kiamat itu kan nggak langsung kiamat, kan ada proses ya. Wa kullu ma kana, yang ada proses dengan hari akhir itu kalian wajib percaya. Asyarhu, penjelasan wajib ala kulli mukallafin, atas semua orang yang mukallaf, ayusaddiqa, untuk membenarkan, agar membenarkan, harus. Kalau Bapak memaknai harus, an itu biasanya agar atau supaya, tapi Bapak nggak mau memaknai agar atau supaya. Itu setiap mukallaf ayusaddiqa, wajib membenarkan bil yaumil akhiri, kepada hari akhir. Dalilnya, qala Allahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Surat Al-Baqarah ayat 177. Ini dalil yang pertama. Ini sebetulnya ayatnya panjang nih. Ayatnya panjang. Ini yang ayat ini sangat luar biasa. Coba Bapak kalau nggak salah Bapak insya Allah hafal juga ya. Ini ayatnya itu dari awal, kalau nggak salah ya, nanti dibuka lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri. Nah, itu masih ada kepanjangannya lagi. Wal yaumil akhiri, terus wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Itu panjang. Itu ayatnya panjang, nanti dibuka itu. Makanya Bapak itu kalau ngaji itu kelihatan pinter, seolah-olah datang sendiri, ya datang ini. Itu ayatnya panjang. Jadi laisal biru antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, ini dikutip hanya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang Bapak bahas ini aja, kalau satu ayat dibahas panjang sekali. Walakinnal birra, dan akan tetapinya kebaikan, ada man, orang amanah yang beriman, man billahi, pada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Jadi kebaikan itu tidak akan ada padamu kalau kalian itu tidak iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Itu kebaikan nggak ada. Jadi kalian sholat 5 waktu sehari lengkap, ya, puasa lengkap, tapi kalau nggak iman kepada Allah sama iman kepada hari akhir, sholat kalian, amal kalian itu percuma, ya, percuma. Tapi kalau zaman akhir ini kan kebanyakan terbalik ya. Kamu iman kepada Allah, iman.
Kamu iman pada hari akhir, iman. Iman pada Nabi Muhammad, iman. Tapi amalannya banyak dilecehkan. Tiba waktunya puasa, enggak puasa. Tapi kalau ditanya kamu iman kepada Allah, iman. Kamu iman kepada Nabi Muhammad, iman. Tapi puasa enggak mau. Pergi kemana-mana pakai baju yukensi, tidak pakai jilbab. Kalau berkata-kata yang kotor-kotor. Artinya apa? Zaman akhir ini masih banyak orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, percaya kepada Nabi Muhammad, tapi amalannya di nomor 2-kan. Ya bukan hanya Islam aja ya, kemarin Bapak sebutkan. Itu di Eropa itu banyak sekali gereja-gereja itu yang bangun. Karena apa? Jamaahnya yang datang ke gereja itu tinggal sedikit sekali, sehingga gerejanya tutup, biaya operasionalnya tidak bisa ditutup dengan hasil infaknya para jemaat gereja, sehingga gerejanya ditutup, ya, di merger dengan gereja yang lain, dijual. Ada juga ya umat Islam itu yang membeli gereja, akhirnya dibuat masjid. Itu terjadi di Amerika, di Eropa itu terjadi. Ya, di orang Islam itu beli gereja, akhirnya dibangun masjid, dibuat menjadi masjid, bangkrut. Jadi bukan hanya fenomena Islam aja yang melecehkan ajarannya itu, tapi di agama lain pun sama, di Hindu, Konghucu, ya. Coba semua agama ya dibuka kitabnya, semua agama ya, itu melarang minuman keras, melarang minuman daging babi. Semua agama melarang. Tapi praktek bagaimana? Prakteknya orang Katolik, orang Kristen itu hobinya makan daging babi, hobinya minum minuman khamar. Padahal di kitab mereka itu nggak ada yang sedikit pun itu membolehkan. Ya, kalau Bapak kan pernah belajar Bible itu pernah baca sampai tamat, Markus juga Bapak baca sampai tamat, itu untuk belajar perbandingan agama. Nah, ini kalau kalian kuliah di UIN ya, di jurusan Fakultas Ilmu Perbandingan Agama, kalian wajib mempelajari kitab-kitab lain, termasuk Bible, Markus, apalagi itu. Nah, kalau yang Konghucu apa kitabnya, Hindu apa, kalian itu belajar, wajib itu hukumnya kalau masuk Fakultas Ilmu Perbandingan Agama. Itu. Jadi tidak ada kebaikan selagi kalian itu tidak iman kepada Allah, kepada hari akhir. Kalian iman kepada Allah ya. Zaman Nabi sih enak ya, masih ada Nabi Muhammad. Kita kan jauh dari Nabi, kita aja bisa dibikin iman kepada Allah. Maka pejuang-pejuang Palestina ya, pejuang-pejuang kemerdekaan di Indonesia itu suruh berjuang berani. Karena apa? Yakin iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman terhadap pahala, iman kepada siksa. Kalau mati syahid pahalanya masuk surga, yakin betul panggilan Allah, jihad fisabilillah, berangkat perang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga kakek moyang kita itu banyak yang mati syahid karena udah yakin, betul-betul yakin 100%. Sama halnya nanti kalau kalian sudah merasakan punya pacar ya, kalau kalian tuh yakin bogoh bener ke pacar kalian, wah udah yakin, apapun yakin, hujan angin pun aku tetap berjalan untuk apel ya, lautan yang luas pun aku yakin akan ku seberangi, kan gitu ya semboyannya itu, demi apel ke pacar. Apalagi kita yakin kepada Allah, nggak ada duanya, jihad fisabilillah, kakek moyang kita itu berangkat. Iman itu namanya iman, yakin seyakin-yakinnya, barulah amal kebaikan kalian itu dicatat. Ya, kalian Bapak kan pernah ceritakan ini yang menciptakan listrik itu siapa? Thomson ya Pak, betul. Thomson, betul. Thomas Edison. Itu amal kebaikannya banyak sekali nggak? Banyak sekali amal kebaikannya itu luar biasa, itu dicatat sama malaikat atid. Oh Thomas Edison itu wah amalnya baik tiap hari dicatat
dicatat. Wah, sampai mungkin barangkali sampai nanti di yaumil hisab ini ada mungkin barangkali 1 juta peti atau 1 triliun peti, saking banyaknya kebaikannya Thomas Edison yang menciptakan listrik. Tapi masuk surga enggak. Karena apa? Enggak punya iman. Dia tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada yaumil akhir. Artinya apa? Tidak pegang passwordnya, kuncinya surga. Sehingga walaupun amalnya banyak, karena enggak iman kepada Allah, enggak iman kepada hari akhir, tidak bisa masuk surga. Percuma amalannya banyak kalau tidak Islam, tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Nabi Muhammad, tidak iman kepada hari akhir. Jelas ya, jadi kuncinya itu adalah iman. Hanya kebetulan di sini diambil imannya itu yang nanti di ayat yang lain atau di hadis ada wajib iman kepada Nabi, qadha dan qadar itu ada. Ini tidak semua dalil ini diambil oleh Syekh Imam Marzuki ya. Jelas ya, kalau udah iman ya harus yakin. Apapun keadaannya yakin. Mau ngaji ya yakin, iman pada Allah. Ngaji yakin nanti dapat pahala sehingga tidak ngantuk, tidak malas-malesan. Nah, kalau kalian ya kok katanya iman kepada Allah, iman kepada yaumil akhir, ngaji masih ngantuk, ya berarti belum sempurna imannya. Ya. Jadi nanti amal kebaikannya ya belum sempurna. Yang dicatat oleh malaikat raqib yang baik ya tentunya hanya sedikit. Kalau masih ngantuan, masih males-malesan, ya gitu kaitannya. Kan berkait. Karena apa? Belum dikatakan beramal baik itu kalau belum beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 177. Ini satu ayat ini luar biasa. Ini Bapak hafal ini ayatnya ya. Ya tiba-tiba hafal aja, kalau sehari-hari nggak ingat, tapi begitu kapetek ingat. Itulah yang disebut ilmu laduni. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra. Nah, ini baru masuk ini. Man amana billahi wal yaumil akhir wa atal mala ala hubbihi dzil qurba. Nah, dia ada kaitannya bir, makanya barro ya biru mabruron itu kebaikan. Itu bukan ibadah kepada Allah tapi sosial. Wa atal mala, terusan ayatnya ya, sambungannya wa atal mala ala hubbi dzil qurba. Ambil hartamu untuk kerabatmu. Baru wal yatama, baru anak yatim. Wal masakina, baru orang miskin. Nah, kadang-kadang kita terbalik, saudaranya diterlantarkan, nah, anak yatim udah dipiara duluan. Kadang-kadang di Al-Quran di ayat ini juga nanti dibuka, yakin ada, benar itu. Wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama, baru wal masakin wal fuqara dan seterusnya ya. Panjang ini ayat ini 177 ini kalian harus hafal, ini kan luar biasa sekali. Banyak kehidupan menyangkut masalah mabrur ya, amalannya mabrur, masalah iman kepada Allah ya, luar biasa sekali. Kalian harus hafal kalau apalagi ingin jadi mubaligh. Dalil yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, yang itu yang pertama ya. Dalil yang kedua, wa bima dan dengan sesuatu istamala yang terkandung alaihi atas hari akhir, wa min dalika dan dari yang demikian itu semuanya ma sesuatu yang akan datang. Nah, kaitannya dengan penjelasan hari akhir akan diterangkan yang akan datang. Yang pertama apa sih? Kan hari akhir itu nggak tiba-tiba kiamat kan. Prosesnya itu kiamat itu apa? Ada dua, kiamat sughra itu adalah kematian. Orang yang hidup meninggalkan alam dunia itu disebut kiamat sughra, mati. Itu kiamat sughra. Proses hari akhir itu proses dimulai dari kematian kalian meninggalkan alam dunia. Itu namanya yaumil akhir, ada prosesnya. Makanya yang pertama yang dibahas satu al-barzahu, alam barzah, wa dan alamun dan adapun alam barzah. Kebetulan sekali ya di taklim masalah mati ya, kematiannya Imam Syekh Muhammad bin Hasan As-Syaibani ya, kebetulan sekali ya, atas kehendak Allah. Jadi saling menguatkan. Al-barzahu alam barzah, wa dan adapun yang disebut barzah ma sesuatu
bainal mauti antara maut wa yaumil ba'tsi dan hari kebangkitan wan nusyuri dan hari kebangkitan yaumul hisab. Ya. Ba'tsun nusur hampir sama ya artinya yaumul hisab. Yaumul wan nusur itu masuk surga neraka itu tuntas ba'tsi wan nusur. Jadi proses yang disebut alam barzah itu mulai kalian meninggalkan alam dunia setelah masuk alam kubur. Sedangkan kematian alam kubur itu hanya untuk menyebutkan aja. Ya, masuk kuburan itu hanya memudahkan penyebutan. Nanti ada orang yang nakal, gimana Pak Waki kalau matinya itu di Mekah lantas udah tinggal tulang belulang oleh pemerintah Arab Saudi itu dikumpulkan, dibakar, dibuang ke laut ya, misalnya. Ya, itu bagaimana alam kuburnya? Alam kubur itu adalah sebutan untuk memudahkan sebutan orang yang sudah mati. Ya orang sudah mati ya, misalkan orang Hindu itu dibakar ya itu ya alam kubur, alam kematian, alam kubur. Walaupun nggak ditanam dalam tanah disebut alam kubur, disebut alam barzah. Mulai kamu mati itu disebut masuk ke alam barzah. Nanti sampai masuk ke surga atau neraka, kebangkitan, nusyur, masuk surga atau neraka itu disebut proses daripada yaumil kiamah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya, alam barzah itu mulai dari kematian kalian masuk dikubur sampai nanti masuk ke surga atau neraka. Itu proses panjang sekali. Dalilnya, jadi kalau dalil ya Quran itu nggak ada disebutkan alam barzah, itu nggak ada. Barzah itu artinya apa sih? Antara. Qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini barzah, istilah barzah ada di Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 100. Barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa min waraihim dan dari arah belakang mereka ya mereka barzakhun alam perantara ila yaumi yub'atsun sampai nanti hari kebangkitan. Perantara itu ya barzah itu ya begitu mati masuk liang lahat sampai yub'atsun hari kebangkitan itu disebut barzah. Min waraihim ya dari arah belakang mereka barzakhun yaitu alam antara ila yaumi yub'atsun sampai alam kebangkitan, hari kebangkitan. Itu disebut alam barzah. Nah, Qur'annya ada, kalau alam kubur ya ada barzah ya istilah. Kalau alam kubur itu untuk memudahkan istilah. Dua, tadi alam barzah sudah jelas ya. Kalian mati dikubur sampai hari kebangkitan itu disebut alam barzah. Kedua apa? Soalul kubri pertanyaan kubur. Nah, yang kedua apa? Ini proses. Jadi proses kiamat itu mati itu dimulai. Jadi proses kiamat itu dimulai kapan? Ya mulai seseorang mati. Itu proses kiamat itu dimulai. Nah, berarti siapa? Semenjak Nabi Adam. Nggak tahu yang paling awal meninggal siapa? Nabi Adam atau anaknya? Wallahu a'lam. Bapak belum pernah mendapatkan penjelasan ya. Kan belum tentu antara bapak dan anak itu duluan bapak ya. Hanya logikanya duluan bapak kan belum tentu. Ada yang pernah dengar Nabi Adam sama anaknya duluan anaknya yang meninggal atau duluan Nabi Adam, pernah ada penjelasan? Pernah dengar? Belum ya, termasuk bapak belum pernah dengar gitu. Ya semenjak kematian orang yang pertama adalah entah Nabi Adam atau apa anaknya apa cucunya. Nah, sampai sekarang itu udah mulai diproses itu kiamat itu sampai hari kebangkitan. Nah, di alam kubur itu ada pertanyaan. Sedangkan ada mazhab lain ya yang kemarin sudah dibubarin. Ada mazhab lain yang sudah dibubarkan. Itu bermazhab di alam kubur itu nggak ada siksaan. Ya udah orang mati ya mati aja istirahat.
Ya kalau memang itu betul ya alhamdulillah ya kita nggak mendapat siksa. Tapi itu bertentangan dengan Quran. Ya, mazhab yang lain ya, Bapak sebut aja ya karena udah dibubarkan nggak masalah, nggak ada resiko. Hizbut Tahrir kenapa dibubarkan? Salah satunya adalah ajarannya sesat bahwa siksa kubur itu tidak ada. Kan itu kan udah dibubarkan, udah nggak ada, dia bebas. Itu salah satunya ajarannya sesat. Yang sesat itu apa? Siksa kubur itu tidak ada. Kalau memang betul tidak ada, alhamdulillah senang, Bapak juga ikut senang. Tapi sayangnya Bapak percaya siksa kubur itu ada. Makanya dimulai dari apa? Dari pertanyaan. Soal qabri, pertanyaan dalam kubur, wa na'imuhu, dan nikmatnya dalam kubur. Jadi dalam kubur itu ada satu pertanyaan. Dua, nikmatnya dalam kubur. Ada nikmatnya. Li ahli ta'ati, bagi ahli ta'at. Nah, itu ada nikmat dalam kubur itu. Pertanyaan yang pertama oleh malaikat mungkar dan nakir. Kalau setelah ditanya nanti akan mendapatkan kenikmatan bagi orang yang taat. Wa azabu, dan siksa kubur li ahli maksiati, bagi ahli maksiat. Orang kalau sudah masuk alam barzah, masuk kubur, nah dalam hadis ditinggal 7 langkah, ditinggal pulang oleh pengantarnya, malaikat mungkar dan nakir datang. Ada pertanyaan dalam kubur. Menurut jumhur ulama, pertanyaan dalam alam kubur itu ada berapa? 5, bagus. Nanti tak kasih hadiah. Ada 5. Apa aja? Yang pertama, man rabbuka. Pertanyaan kubur itu jumhur ulama berpendapat ada 5. Man rabbuka. Apalagi? Man nabiyuka. Apalagi? Man kiblatuka. Kiblat dulu. Kalau urut-urutan jumhur ulama ya, tapi dibolak-balik juga boleh juga aja. Tapi ya nggak boleh, yang pertama orang buka dulu. Man kiblatuka, man imamuka, man nuka. Siapa saudaramu? Itu menurut jumhur ulama. Gampang ya. Jadi kalau kalian ingin masuk surga, nah udah Bapak bocorkan ini kunci surga itu pertanyaannya. Kalau kalian bisa jawab 5 pertanyaan itu pasti masuk surga. Jadi udah Bapak bocorkan ya rahasia masuk surga. Ini jawab pertanyaan nanti di dalam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, man kiblatuka ya. Terus man imamuka, man ikhwanuka. Kalau kalian bisa jawab 5 pertanyaan dalam kubur ini, kalian dijamin pasti bisa masuk surga. Jawabannya apa? Man rabbuka, Allah. Man nabiyuka, Muhammad. Man kaifa kiblatuka. Kalau kiblat juga bukan kayak man kali. Man kiblatuka, Ka'bah. Man imamuka, Al-Qur'an. Man ikhwanuka, orang Islam. Kalau kalian bisa jamin ini, jawab ini, dijamin masuk surga. Bahkan menurut ulama jangankan 5, kalian bisa menjawab sebelum pertanyaan 5 ini ya. Jadi begitu menurut Imam Asy'ari, Imam Hasyim Al-Asy'ari pendiri NU, di dalam kitabnya itu dijelaskan. Jadi sebelum malaikat mungkar dan nakir bertanya 5 perkara ini, jumhur ulama kalau itu pendapatnya ya, itu kalian itu begitu masuk surga ya, masuk kubur ditinggal 7 langkah, datanglah malaikat membawa gambar ya, gambar ini gambar ini malaikat mungkar nakir sebelum tanya 5 tadi. Nah, ditanya itu ini menurut Kiai Hasyim siapa pendiri NU itu, Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya ya. Di bawah itu malaikat mungkar nakir, di bawah bukunya foto. Pertanyaannya apa? Ma taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kamu katakan tentang ini seorang laki-laki? Jadi mungkar dan nakir itu yang dipertanyakan sekali adalah fotonya seorang laki-laki yang ditampakkan kepada orang yang sudah mati, yang baru dikubur. Ma taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kamu katakan tentang ini seorang laki-laki ini?
Kalau ahli mayit itu ya ahli kubur itu bisa menjawab, pasti masuk surga. Karena apa? Otomatis yang 5 pertanyaan yang akan disampaikan yang akan datang pasti bisa jawab. Itu kata Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Ya. Tapi kalau jumhur ulama ya nggak disampaikan itu. Nah, setelah ditanyakan ya tentu Syekh Hasyim Asy'ari juga ada dasarnya. Ada dasarnya, hanya Bapak nggak mendalami, hanya bacanya sepintas, jadi tidak bisa menjelaskan secara detail. Tapi di kitab Syekh Hasyim Asy'ari ada, yakin ada. Bapak tidak berbohong, ada itu. Jadi sebelum malaikat Munkar Nakir menanyakan tentang 5 perkara itu, ma taqulu fi hadzal rajul, ditampakkan foto. Dijawabnya adalah foto Muhammad. Oh, itu foto Muhammad Nabiullah. Nah, kalau itu bisa menjawab 5 pertanyaan itu pasti bisa menjawab. Begitu juga kalau pertanyaan pertama bisa jawab Allah, ya otomatis berarti itu diterima, kan amal kebaikannya diterima. Sampai pertanyaan terakhir pun insya Allah bisa menjawab. Jadi kalau 5 ini satu paket. Kalau biasanya kalau jawab 1 bisa, ya berarti kebawa semua. Tapi bagaimana hakikatnya ya wallahu alam, kita nanti sama-sama dibuktikan sewaktu kita sudah mati semua. Kan gitu ya. Kan sama-sama belum tahu kok. Sama-sama belum tahu. Hanya penjelasan secara konkret. Wah, ini kan enggak, ini hanya ya penjelasan-penjelasan ulama, tafsiran-tafsiran gitu. Jadi nanti pertanyaan itu ya itu mataqulu hadzal rajul asyhadu bi annahu abdullah wa rasuluh. Pokoknya Muhammad itu foto Muhammad nabiku. Wah, udah otomatis gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma dan dari sesuatu ya dulu yang menunjukkan ala adzabil qabri, atas siksa kubur. Siksa kubur itu bener ada enggak sih? Kalau menurut Hizbut Tahrir katanya enggak ada, tapi enggak, Hizbut Tahrir udah bubar lagi. Atau kalau menurut Ahlus Sunnah ada, siksa kubur itu ada. Nah, kita baca aja. Li ahlil maksiat, bagi ahlil maksiat, qaulu ta'ala, seperti yang difirmankan Allah Ta'ala. Nah, ini bukti bahwa dalil siksa kubur itu ada, ya ini firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Surat Ghafir ayat 46. Ini dalil bahwa siksa kubur itu ada. Tapi kalau mazhab sebelah yang Bapak sebutkan tadi menyebut tidak ada, ya karena secara konkret disebutkan nggak ada. Oh, siksa kubur itu ada, enggak. Ya ini lafalnya, ini dalil Al-Quran. Ya, mari kita artikan, mari kita detailkan, kita tafsirkan menurut Syekh Imam Marzuki. Ya. Kita manai. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru, neraka. An-naru, neraka. Api neraka. Yu'raduna, dinampakkan. Alaiha, atas orang kafir. Alaiha, atas orang kafir. Ghuduwan, waktu pagi hari. Wa asyiyan, dan waktu sore hari. Nah, jadi nanti kalau udah di alam kubur itu dinampakkan kepada orang kafir di pagi hari dan sore hari, itu api neraka. Dinampakkan, kelihatan, oh itu neraka. Berarti apa? Setelah mati ya. Setelah mati. Kalau dinampakkan kepada orang kafir tuh neraka, kira-kira apa yang terjadi? Tuh surga, tuh neraka kelihatan sama orang kafir. Kira-kira apa yang terjadi? Ya pasti beriman semua, manusia itu pasti beriman semua. Ya, orang kafir itu dikelihatan. Kalau kamu nggak percaya pada Allah, tuh neraka itu. Kalau kamu nggak percaya Allah, tuh surga. Kalau kamu percaya kepada Allah. Yang terjadi kan semua orang di alam dunia ini beriman semua. Berarti kejadian ini kejadian setelah mati. Kan gitu menafsirkannya ya.
Ya, kalau kalian misalkan dinampakkan tuh, misalkan silahkan makan dinampakkan itu, yang itu pakai asin doang tuh, yang ruangan sana apa namanya isinya itu apa makanan-makanan ayam, daging yang enak-enak dinampakkan, diperlihatkan kepada kalian. Kalian pilih yang mana? Pilih yang enak-enak, nggak mungkin sama yang sambal sama asin saja. Berarti kalian masih hidup. Nah, di sini ditafsirkan bahwa kita itu udah mati, makanya dinampakkan di waktu pagi dan sore. Karena kalau seandainya dinampakkan kita waktu masih hidup, tentu semua manusia itu beriman pada Allah semua. Berarti ini kejadiannya kita sudah mati. Kan begitu cara menafsirkannya, ya. Belum nanti kalau kita berikutnya. Wa yauma taqumus sa'atu, wa yauma taqumus sa'atu, dan hari terjadinya kiamat, adkhilu perintahkan kepada mereka masuk ala fir'auna, ahlinya Fir'aun. Jadi ahlinya Fir'aun artinya apa? Orang kafir itu diperintahkan masuk asyaddal adabi kepada siksa yang sangat pedih. Nah, Fir'aun sudah mati belum sekarang? Sudah gak ada. Ini ada kata-kata wa yauma taqumus sa'atu, berarti terjadinya hari kiamat. Fir'aun dimasukkan ke siksa itu nanti sewaktu sudah hari kiamat. Jadi Fir'aun belum disiksa, baru dinampakkan api neraka. Kira-kira kalau di dalam kubur dinampakkan kepada api neraka, kira-kira sakit nggak? Ya alam, kita belum masuk, dekat atau jauh kan juga nggak tahu kita nggak tahu. Nah, kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam rangka meyakini siksa neraka itu, kita dikubur dalam keadaan sempit itu pun sudah suatu siksaan, ya, suatu siksaan. Dinampakkan siksa. Kalau kalian kira-kira dinampakkan, kalau kalian ya misalkan dinampakkan ya dipaksa dipaksa nikah sama seseorang yang kamu tidak cintai, misalkan Jidan disuruh nikah karena punya utang 3 miliar, tuh calon istrimu udah jelek, hitam, pendek, ya, hitutan, banyak jerawat. Kira-kira Jidan tersiksa nggak? Tersiksa. Itu baru dinampakkan tuh, nanti calonmu itu yang harus kamu nikahi, kamu nikah dengan itu berarti utang kamu 5 miliar bebas. Kira-kira Jidan tersiksa nggak? Tersiksa. Baru dinampakkan itu tersiksa. Nah, cara menyiksa dalam kubur itu ya wallahu alam, dinampakkan aja udah pasti tersiksa. Belum nanti kuburannya sempit. Nah, ya, karena ahli maksiat ya dinampakkan ahli neraka lah. Tuh nanti kalau kamu nanti yaumul kiamah kamu disiksa di api neraka itu pakai godam, ada gambarannya. Itu tersiksa lah. Seperti tadi gambarannya Zidan itu ya, suruh nikahin orang yang nggak dicintai gara-gara punya utang 5 miliar. Calon istrinya pendek, hitam, rambutnya keriting, lehoan, jerawatan, hitutan, itu udah pasti tersiksa ya. Gambarannya seperti itu. Jangan kau bayangkan baru diperlihatkan nggak tersiksa, ya tersiksa, ya tersiksa. Itu tersiksa. Ya tersiksanya kayak apa ya wallahu alam, ya tentu sakit sekali lah. Aduh, kenapa dulu saya punya utang ya? Kalau nggak gitu saya bisa pilih calon istri yang cantik jelita. Nah, ini kepaksa tersiksa sekali. Ya, analoginya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya. Jadi ada siksaan, di sana itu ada siksaan. Jadi nanti kalau siksa ya itu diproses. Jadi begitu mati sakaratul maut ada siksaan nggak? Ada. Ya kalau bagi yang ya tanda-tandanya ya bagi orang yang beramal soleh, tanda-tandanya ya baik, itu aja. Yang ahli maksiat ya jelek gitu.
Tapi sekali lagi tidak mutlak, ada tanda-tandanya. Karena nggak ada ya hadis atau Quran yang menjelaskan sakaratul maut itu begini, berarti orangnya amalan diterima, nggak ada. Hanya penafsiran ya. Kalian boleh meyakini kalau yang baik, tapi kalau yang jelek kalian jangan yakin. Oh gini berarti tandanya jelek, oh jangan. Artinya apa? Kita berhusnudzon. Dimulai dari sakaratul maut itu. Tapi sakaratul maut itu di hadis-hadis itu banyak dijelaskan sangat sakit sekali. Kalau udah orang yang sudah mati, hendaklah kalian perlakukan dengan baik karena dicubit pun terasa sakit. Itu di hadis-hadis ada ya. Nah, jadi mulai siksa neraka itu dimulai dari sakaratul maut di alam kubur. Nah, mazhab sebelah itu tidak mengakui siksa kubur. Dalilnya ada ternyata ditampakkan itu neraka, api neraka pagi dan sore hari. Nah, nanti disiksa dengan sangat itu setelah taqum sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddul adzab. Jadi tanpa dihisab, ini dalil tanpa dihisab bagi orang kafir. Enggak ada kata-kata hisab. Orang kafir gimana? Ahlinya Fir'aun itu berarti ahlinya orang kafir. Gimana? Adkhilu kata Allah. Adkhilu ali fir'auna asyaddal adzab. Jadi hisab itu enggak semuanya. Orang yang soleh pun ada yang dihisab, ada yang enggak. Ulama-ulama amilin musannifin, aulia itu tanpa hisab. Tapi ya kalau kita umumnya kita dihisab. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahil adzani wa mutahal anni wa mablagh ridha wa jinatal arash. Alhamdulillahil adzani wa mutahal anni wa mablagh ridha wa jinatal arash. Alhamdulillahil adzani wa mutahal anni wa mablagh ridha wa jinatal arash. Walhamdulillahi rabbil alamin.